Nah, niki lanjut ke bagian sistem rem ya Pak, sistem rem dan kaki-kaki. Niki kita mulai dari bagian depan kiri. Nah, yang pertama untuk kondisikan pas rem, niki masih tebel, akan tetapi kondisinya sampun mangkak Pak, atau keras. Niki yang mengakibatkan disc brake panjenengan niki yang kalah. Disc brake atau piringan niki, lah niki terlihat nggih, baret. Nah, efek baretnya sendiri pasti akan timbul bunyi Pak, dan rem menjadi kurang pakem karena niki permukaannya tidak rata. Dan lanjut ke bagian kaliper. Nah, niki kita temukan Pak, seal kaliper panjenengan niki lepas. Nah, niki harusnya niki posisinya di dalam sini, tapi niki sampai lepas. Nah, padahal fungsi seal kaliper ini sendiri untuk menutupi debu agar tidak masuk Pak ke bagian dalam kaliper ini. Kalau niki sampun kebuka bahkan lepas seperti ini, pasti kotoran-kotoran bakal masuk ke kaliper dan menyebabkan kaliper panjenengan niku macet. Memang niki secara visual kondisi kaliper niki yang bagian dalam masih terlihat bersih Pak. Tapi tetap saran dari kami untuk dilakukan pembongkaran untuk memastikan kondisi dalamannya kaliper niku masih bisa dipakai atau harus ganti. Nah, kalau memang masih bisa dipakai, nanti kita servis dan kita bleeding ulang Pak. Akan tetapi seal kaliper sendiri niki wajib dilakukan penggantian, soalnya ini kondisinya sampun molor nggih, yang akibatnya keluar niki. Nah, lanjut ke bagian kaki-kaki. Memang kaki-kaki mobil Escudo panjenengan niki yang generasi niki itu beda Pak sama yang mobil-mobil terbaru. Nah, bedanya di kaki-kaki niki, kalau yang mobil-mobil baru pasti hanya rekstir, long terot, langsung terot, dan langsung pinion yang ke arah atas setir. Kalau mobil panjenengan niki Escudo yang generasi niki ada beberapa banyak komponen Pak. Itu seperti niki ada long terot, terus niku di tengah. Di tengah itu ada sambungannya lagi, dan itu biasanya menyebutnya itu lengan gareng. Nah, niku dan juga worem. Lah, tadi sempat ada yang ngoblak Pak, tapi oblaknya dari mana kita belum lakukan pengecekan lebih lanjut. Oblak itu dari mana? Soalnya oblaknya masih terbilang cukup tipis Pak. Nah, untuk kaki-kaki sendiri niku masuknya dalam kategori tidak urgent nggih. Itu opsional, soalnya untuk kaki-kaki sendiri paling hanya di kenyamanan Pak, tidak sampai benar-benar fatal, kecuali memang kalau benar-benar jebol-bol itu bisa baru dikatakan urgent dan fatal. Tapi kalau kondisi ini paling hanya di kenyamanan, paling hanya di bunyi-bunyi Pak niku. Nah, kita geser ke depan kanan. Nah, kondisinya juga sama Pak niki, kanvas rem masih tebel, akan tapi ini kondisinya mangkak. Nah, untuk disc brake sendiri niki juga baret Pak disc brake. Nah, niku terlihat nggih. Nah, untuk kalipernya niki juga sama Pak, lepas. Nah, kondisinya sama ya Pak, seperti yang depan kiri. Niki lepas. Jadi untuk sarannya kaliper dilakukan pembongkaran dan pengecekan kondisi dalam itu seperti apa. Untuk kaki-kakinya sendiri sama juga seperti yang depan kiri, soalnya memang kaki-kaki yang niki satu kesatuan ya Pak, kanan dan kiri. Itu kita geser ke belakang. Nah, ini untuk belakang kanan kondisi kanvas rem niki habis Pak. Nah, niki tinggal besi. Terus dilanjut sistem rem, komponen sistem rem belakang. Nah, niki ada yang bocor dan niki macet. Nah, niki Pak, harusnya niki bisa gerak kanan dan kiri, akan tetapi niki sudah macet. Nah, lanjut untuk tromol, niki juga sampun mulai baret Pak. Niki. Nah, untuk tromol sendiri sarannya untuk dilakukan bubut. Tapi ini masih masuk kategori ini opsional nih Pak. Jika mau ingin maksimal nggih dibubut, tapi jika mau dipakai terlebih dahulu masih bisa, seperti yang disc brake.
Jika ingin maksimal dibubut atau diratakan, kalau ingin dipakai terlebih dahulu juga masih bisa, tapi dengan catatan nih wong nggih, pasti rem akan timbul bunyi dan pengiriman kurang pakem. Nah, lanjut ke bagian kaki-kaki yang belakang ini kondisinya masih oke Pak, tidak ada tanda-tanda bermasalah. Kita geser ke belakang kiri. Nah ini untuk kanvas remnya sendiri ini juga habis. Nah ini Pak, kondisinya sistem rem panjenengan yang belakang ini komponennya ada yang bocor. Dan ini kotoran-kotoran bekas kebocoran ini. Dan ini untuk kondisi tromolnya. Ini kondisinya habis kena minyak rem nih Pak. Nah minyak rem dari kebocoran ini. Nah kesimpulannya untuk yang sistem rem yang depan perbaikan kaliper kanan kiri, nanti dicek masih bisa digunakan atau harus diganti untuk komponennya. Terus untuk disc brake ini opsional, bisa dibubut atau bisa dipakai terlebih dahulu. Jika ingin maksimal sarannya tetap dilakukan bubut Pak. Nah terus untuk yang belakang penggantian kanvas rem soalnya sudah habis, dan juga ini komponen sistem rem ini yang kiri bocor dan yang kanan macet. Dan untuk tromol sendiri ini juga opsional. Jika ingin maksimal dibubut, jika mau dipakai terlebih dahulu masih bisa, akan tetapi dengan catatan pasti bakal timbul bunyi dan juga pengereman menjadi kurang pakem karena memang tidak rata kondisi ini. Sekian Pak untuk laporan dari mobil Escudo panjenengan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau info lebih lanjut, bisa konfirmasi langsung atau follow up langsung sama admin kami nggih. Terima kasih. Selamat siang.